الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان
رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru Haji Akhil Musin yang sudah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilanjutkannya ayat suci Al-Quran senantiasa bisa menerangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurunkan rahmat serta kecintaan daripada Rasulullah SAW. Acara kedua, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lingkungan Karanglo kepada Bapak Munawar Mahdi. Waktunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha hayal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Andus Haji Muhammad Mukhtar, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Lurah Monjok Barat beserta jajarannya yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini, yang sama-sama kita hormati dan banggakan pula rekan-rekan bapak-bapak kepala lingkungan sekelurahan Monjok Barat yang juga sempat hadir pada pagi menjelang siang ini. Mami tiang, bapak-bapak, saudara-saudara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang semuanya yang bisa sebut satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan dan segala nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung satu persatu, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mengisi sisa-sisa dari perjalanan hidup kita ini untuk senantiasa beribadah, bersembah bakti kepadanya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya juga kepada kita semua selaku pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya tiang atas nama takmir masjid wabil khusus PHBI peringatan hari kelahiran junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah atau tahun 2022 tahun ini, dan termasuk juga seluruh jamaah kita yang ada di lingkungan Karangkelok maupun Karangkelok Baru mengaturkan ucapan banyak terima kasih atas keikhlasan kita semua, keringanan langkah kita semua untuk dapat hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, guna kita bersama-sama bersilaturahim dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang agung, yakni kelahiran junjungan alam kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan yang akan kita laksanakan sekarang ini sebagaimana tradisi kita di Kelurahan Monjok Barat merupakan kegiatan awal ya dari rangkaian kegiatan Maulid yang kita laksanakan setiap tahunnya. Namun seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi kemarin yang dibisikin oleh Bapak Kepala Lingkungan Karangkelok Baru bahwa beliau untuk tahun ini katanya tidak melaksanakan peringatan seperti ini, sehingga dia memaklumi kepada kita bagaimana Pak Kaling kalau warga-warga tiang yang ingin maulid yang arahkan ke masjid kita yang di sana, nggih dan bilang sila. Ya, apalagi ini dalam rangka kita menyemarakkan, ya dalam rangka kita mewujudkan kegembiraan kita untuk mencintai sosok manusia yang paling istimewa, sosok manusia yang sangat dicintai, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai beliau, bahkan malaikat bertasbih kepada beliau, apalagi kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau ini merupakan semangat kita ya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Untuk itu dalam kesempatan ini nanti apa uraian hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru kita yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita pahami, dapat kita laksanakan yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini merupakan wujud kita untuk kembali mencintai beliau, untuk kita mensiarkan agama beliau, bahkan mencintai tidak hanya kepribadian beliau, lebih-lebih kita mencintai risalah-risalah beliau, mencintai sunnah dan apapun yang diperintahkan oleh beliau kepada kita, karena Allah SWT berpesan melalui Al-Qur'annya bahwa barang siapa yang mencintai Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Jadi sebelum kita mencintai Allah, kita harus mencintai Rasulullah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan sebagai penutup dalam kesempatan ini, yang menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang kurang berkenan, baik di dalam penyambutan, suguhan ala kadarnya dan lain sebagainya. Dan terakhir,
Kembali juga yang mengaturkan ucapan banyak terima kasih kepada masyarakat yang di Karangkelok maupun Karangkelok Baru atas segala partisipasinya, atas segala pemikirannya, sehingga kegiatan pelaksanaan PHBI untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun ini dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin demikian dapat yang sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karangkelok yang sudah menyampaikan harapan-harapan daripada masyarakat. Selanjutnya sambutan yang kedua, kami mohon Bapak Lurah Mojong Barat waktunya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Andos Haji Muhammad Mukhtar. Yang sama-sama kita muliakan juga Tuan Guru Haji Ahyar Muhsin. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati mami-mami tiang, bapak-bapak, saudara-saudara, para undangan. Singkatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersilaturahim dalam rangkaian peringatan Maulid di tahun 1444. Kemudian sholawat serta salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, syafaat beliau di kemudian hari. Yang bapak-bapak, mami-mami tiang yang hormati, pada kesempatan ini pertama yang sampaikan salam Bapak Camat Selaparang, menyampaikan permohonan maaf pada kita semua. Beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saat ini beliau sakit. Mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan beliau, bisa kembali hadir di tengah-tengah kita, ikut berkegiatan, bersosial dan bermasyarakat di Kelurahan Mojok Barat, khususnya di lingkungan Karangkelok ini. Kemudian yang atas nama mewakili para hadirin, para undangan yang hadir pada kesempatan ini, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara, mulai dari Bapak Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karangkelok dan Karangkelok Baru, pada PHBI, kemudian kepada takmir Masjid Asyigiki, dan pada umumnya kepada masyarakat yang ada di lingkungan Karangkelok dan Karangkelok Baru ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan kita peringatan Maulid pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang telah disiapkan oleh panitia melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita teladani sifat sidik, amanah,
tablik dan fatanah menuju masyarakat cinta dan setia mengikuti keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk bisa meneladani sifat Rasulullah ini, dengan harapan juga kami dari pemerintah Kelurahan Monjok Barat, masyarakat kita bisa berpartisipasi mengambil peran penting dalam setiap pembangunan menuju kota Mataram yang harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Yang terakhir, yang menyampaikan permohonan maaf, mungkin ada salah kata, salah sikap tadi yang mulai dari pertama hadir di sini sampai dengan nantinya mungkin. Tentu permohonan maaf ini menjadi sesuatu yang harus Kiang sampaikan, Bapak, Mami Kiang, karena pelungguh niki dan di tengah-tengah kita juga hadir, alhamdulillah masih sehat, Mami Tuan Guru yang masih memberikan ilmunya, membagi ilmunya kepada masyarakat kita. Tentunya dengan permohonan maaf ini mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa meningkatkan kualitas silaturahim kita, kualitas persaudaraan kita dengan momen-momen seperti perayaan dan peringatan Maulid maupun budaya-budaya yang senantiasa kita lakukan dan kita upayakan, kita senantiasa lestarikan untuk di kemudian hari sebagai bekal untuk anak-anak, cucu, dan generasi kita ke depan. Demikian yang dapat yang sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mulia Hidayat SSTP atas sambutan yang telah diberikan. Mari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat para tamu undangan rahimahumullah. Masuk kita ke acara ketiga yang merupakan acara inti kita dalam memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, innama bu'istu bil hanifiyatis samha. Sadaqallahu wa rasuluh. Bapak-bapak, wabil khusus bapak-bapak para pemuka agama, pemuka masyarakat, para asatidz, kemudian juga wabil khusus kepada Pak Lurah Monjok Barat dan Pak Sekretaris Lurah yang baru hanya sebulan di sini, kayak tadi saya ngomong, supaya dikenal oleh bapak-bapak sekalian, Sekretaris Lurah kita yang baru hanya sebulan di sini, supaya nanti barangkali kalau ketemu supaya saling sapa lah gitu kan, supaya no. Bapak sekalian, tajemu-jemunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tiada tara diberikan Allah kepada kita. Semoga nikmat ini tidak hilang dari kita. Oleh karena itu mari banyak-banyaklah kita bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak dan saudara-saudaraku undangan rahimani rahimakumullah. Saya sebenarnya ini ibarat pepatah dulu mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Sebenarnya saya suruh ngundang. Ada orang yang ahlinya supaya jangan saya ini kan tidak ahli pidato gitu ya. Tapi berbuat dah. Saya akan sampaikan beberapa adanya secara to the point kata orang sekarang ya. Singkat-singkat saja, mudah-mudahan nanti bisa selesai barang-barang 20 menit dah. Cukup sudah barangkali. Soalnya kita ini ibarat apa namanya itu kumpulan orang tua-tua itu loh. Sudah tadi ada ngantuk saya dengar itu. Wah, begitu loh. Mohon maaf ya Bapak sekalian ya, ini barangkali pengetahuan kita. Nabi melarang kita nguam itu yang besar-besar suaranya itu ya, jangankan membuka mulut. Karena membuka mulut pada waktu nguam itu nanti setannya masuk. Ya, tutup mulut ya, tapi jangan sampai kita nguam gitu besar-besar ya. Itu makruh ya. Makruh hukumnya setan bisa masuk. Kita nanti akhirnya tidak tahan. Sebab pada penyakit kita ngaji begini ini setan itu kan membawa duri di pantat kita gitu. Kalau kita main kartu, main apa? Yang lain-lain begitu ya kasur dibawakan kita. Kita senang aja duduk begitu. Tapi kalau ngaji begini melentang ngantok, lelah. 1/4 jam terkenjak kan? Apalagi dengan tua-tua begini nih gitu ya. Ya, Bapak sekalian, sebagai permakluman sedikit tadi Ustadz kita tadi Akhyar Muhsin itu ya, itu imam kita di Islamic Center ya. Tadi ayat yang dibawakan kepada kita itu ya, yang maksudnya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya bukan bapaknya seorang siapa-siapa tidak, tapi dia seorang rasul dan seorang yang khatamun nabiyyin, akhir para rasul, akhir para nabi. Tetapi sekarang ini ada orang mengatakan ada rasul yang terakhir yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad. Hati-hati itu ya, jangan ikuti pendapat itu. Nabi memberikan penjelasan dengan ayat yang dibacakan tadi oleh Ustadz tadi itu ya. Nabi bersabda, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at la nabiyya ba'di." Nah, ini pengajian yang pertama. Nabi mengatakan tidak ada nabi, tidak ada rasul selain daripada aku sekarang ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan penjelasan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata Allah tidak memberikan hidup putra-putra beliau. Beliau diberikan oleh Allah putra 3 orang. Yang pertama namanya Qasim. Makanya Nabi kita namanya Abul Qasim. Ya, itu dari Khadijah. Kemudian yang kedua namanya Abdullah dari Khadijah juga. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang kecil, masih kecil ya. Katakanlah umur setahun 2 gitu loh, kurang lebih. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya Ibrahim yang bersumber dari istrinya yang bernama Bintil Qibti. Ya. Ini Masya Allah ya, itulah katakan Allah ya. Jadi yang menjadi walinya pada waktu dia menikah dengan Bintil Qibti ini ialah Allah Subhanahu wa taala, jadi walinya Nabi kita. Karena dia sebagai hakim kan, tidak boleh mengawinkan dirinya. Ini ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Jadi Allah lah yang menjadi walinya pada saat itu karena mertuanya masih orang non-Islam, tidak boleh jadi wali. Ini pengetahuan kita barangkali yang perlu kita ketahui. Itu pun diwafatkan oleh Allah sebelum ia besar. Katakanlah umur sekitar 2 tahun sebagainya gitu. Sampai nangis Nabi kita. Ini tanda-tanda bahwa tidak ada kerasulan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikuatkan oleh Nabi kita sendiri mengatakan innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Kerasulan dan kenabian sudah putus. Tidak ada lagi nabi setelah aku, tidak ada rasul setelah aku. Nah, putus sudah. Nah, itu. Ini ya merupakan taukid daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi oleh ustaz kita. Ya, beliau ini imam Islamic Center juga. Ada itu ya. Dia imam Islamic Center
sering kita pakai di Islamic Center. Jumat yang dulu dia menjadi imam di Islamic Center, suaranya masih lantang, keras ya, dan lagunya juga bagus ya. Sederhana, tidak terlalu berbelok-belok ya kan. Sehingga kita juga yang mendengar bacaannya itu ya alhamdulillah senang dan bisa kita terjemahkan maknanya juga. Itu ya. Baiknya tadi Ustadz Muhsin itu ya, Ahyar Muhsin tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Tema yang diberikan kita pada pagi hari ini ialah dengan maulid Nabi kita teladani kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dalam bermasyarakat. Ya. Teladani akhlak Nabi kita. Tadi sudah saya bacakan firman Allah secara singkat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi akhlak Nabi yang segala macamnya itu, yang begitu baiknya itu, terlalu banyak yang harus kita ikuti. Sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul yang engkau ketahui? Apa jawaban Siti Aisyah? Akhlak Nabi kita itu sepenuh Al-Quranul Karim. Masya Allah. Secara budaya, secara agama, secara syariah, secara segala-gala sudah kehidupan kita bermasyarakat ini, akhlak Nabi itu sepenuh isi Al-Quran. Makanya pantas Allah mengatakan, "Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin," untuk seluruh dunia. Orang kafir juga andai kata kalau dia ketahui bagaimana akhlaknya Nabi, pasti dia akan senang. Ya buktinya Nabi kita dulu menyebarkan agama Islamnya hanya 4 orang saja. Bayangkan. Nabi kita diberikan amanah, dibantu oleh istrinya dengan harta benda yang ada, dibantu oleh namanya Abu Bakar sebagai seorang laki-laki yang tua, dan seorang pemuda yang namanya Ali bin Abi Thalib. Masa 4 orang saja kan bisa mengalahkan orang jutaan? Kan tidak mungkin kan? Secara akal tidak mungkin. Tetapi justru karena 2 hal, ya, Nabi kita itu bisa menang menyebarkan Islam ini. Pertama dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Beliau berprinsip, andai kata misalnya nanti ada orang yang mungkin barangkali ingin membunuh dia, tapi tidak bisa membunuh beliau, seperti Surakah yang terjadi mengejar Nabi pada waktu dia hijrah ke Madinah. Tinggal 10 meter saja Nabi kita akan ditebok oleh Surakah ini kan. Tetapi Allah memberikan bantuan kepada Nabi kita, dia terjelungkur ya, tersungkur kudanya, ya, dia pun juga tersungkur, patah si Surakah ini kan. Apa dia bilang? Hei Muhammad, siapa yang bantu anda begini anunya, hebatnya. Aku ini begini mengejar anda ini. Apa kata Nabi? Allah. Sekarang kalau akan bunuh kamu, sekarang Surakah bagaimana? Siapa yang bantu kamu? Tidak ada. Akhirnya dengan akhlakul karimah Nabi begini ini ya, karena Nabi berprinsip jangan bunuh orangnya, tapi bunuh kejahatannya. Nah itu, ini ingat. Jadi kalau sekarang barangkali kita ingin membunuh orang, kalau bisa kita barangkali bunuh kejahatannya, jangan bunuh orangnya. Siapa nanti tahu nanti dia barangkali tobat. Semakin dia bertobat nanti kan, dia akan membantu nanti. Contohnya Raja Syam dulu ya, dia membawa tentaranya 12.000 loh ke Makkah untuk menanyakan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad itu. Ya, sekaligus dia masuk Islam ditambah dengan 12.000 tentaranya itu karena dilihatnya mukjizat Nabi kita yang begitu hebat, dia yakin. Nah, jadi orang-orang itu nanti semakin menjadi pembantu begitu. Itulah akhlakul karimah Nabi kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh tema kita ini sekarang ini memang betul, ya. Jadi akhlakul karimah itu untuk bisa ditanamkan ke seluruh negara begitu, tentunya mulai dari pribadi-pribadi kita tentunya. Karena kita bisa menjadi RT karena pribadi-pribadi, keluarga.
menjadi RW juga begitu, menjadi sampai ke negara ini ya, tergantung kepada kebaikan-kebaikan daripada pribadi-pribadi kita masing-masing ini. Kalau semua orang-orang baik di dunia ini, insya Allah negara akan baik. Kan begitu. Ya, makanya Allah mengatakan in wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi juga mengatakan aku dibangkitkan oleh Allah ini supaya melaksanakan toleransi. Negara kita negara yang majemuk ini kan, semua agama, 6 agama di sini kita ada. Belum lagi barangkali pendapat-pendapat yang berbeda-beda di kalangan Islam sendiri. Sekarang ini ada muncul ya di kalangan Islam ini ya, namanya lupa saya ya. Kemarin kita bahas di FKUB kemarin itu ya. Ada 3 malah sekarang yang dia punya rencana itu seperti Islam, tetapi rencananya memang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Karena apa? Rasa ambisi, ingin menjadi pemimpin. Kalau memang dia ikhlas itu masuk saja kepada Islam ini kan. Ajaran Islam ini kan rahmatan lil alamin. Kok mengapa mau cari-cari lagi yang lain-lain? Kristen juga sekarang begitu. Mereka mengatakan di Mataram sekarang hati-hati ada 15 sekte orang-orang Kristen Protestan ini sekarang ya, yang mengadakan persembahan di rumah-rumah. Hati-hati ya. Hati-hati itu sekarang sudah ada itu. Jadi tokohnya yang menjadi wakil di FKB itu mengatakan demikian. 15 sekte kami di Mataram ini kayaknya sekarang sudah mengadakan persembahyangan di rumah-rumah. Hati-hati Bapak sekalian, ini perlu kita ketahui ya, untuk kita berjaga-jaga. Ya. Akhir zaman sekarang itu begitulah situasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Kembali kepada akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita selamat di dunia ini, ya baik kenegaraan, baik dari bawah sampai kepada nasional kita ini, bahkan sampai dunia seluruhnya, tentunya mari kita kembali dari akhlak Nabi kita dari kecil. Apa akhlak Nabi kita yang harusnya kita laksanakan pada waktu masih kecil, Bapak Ibu sekalian? Saya singkat saja, ada 3 hal pokok. Pertama, kalau istri kita sudah hamil, ada calon bayi di rahim istri kita, ya. Pertama, berikan dia makan dengan yang halal dan yang bergizi. Dalam perut itu anak itu makan, tetapi dengan hipertensi. Vitamin-vitamin yang dimakan oleh ibunya itu yang dimakan melalui pusat. Berikan yang halal, yang baik. Sebab kalau kita berikan barang yang tidak halal, Nabi kita bersabda, kullu ma nabata minal haram pannaru aula bih. Sabda Rasulullah, tiap-tiap jasad kita yang tumbuh dari barang yang haram ini, nerakalah yang utama baginya. Apa artinya itu? Artinya anak kita itu nanti tidak akan bisa berakhlakul karimah. Karena jasadnya sudah tumbuh dari barang yang haram. Yang nakal-nakal ini begitu, coba saja kita buktikan. Makanya kita hati-hati. Itu pendidikan yang pertama. Kita berikan kepada anak kita yang masih dalam rahim ibu. Berikan makanan yang halal. Ibunya tentunya kita berikan yang halal, jangan yang haram. Baik yang bersifat zatnya haram maupun yang sumbernya dari barang yang haram. Jangan sampai. Supaya anak yang dikandung itu betul-betul ya menjadi anak yang baik yang kita harapkan untuk masa akan datang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan dia akhlak yang baik, jangan suka bohong. Jangan ajarkan anak kita itu bohong-bohongan. Mungkin barangkali kita ingin supaya dia tunduk, supaya kita bohong-bohong. Tidak boleh. Yang namanya perbuatan bohong ini ya, kalau Allah dan Rasulnya mengulang-ulangi kata, ya Nabi mengatakan la takdzab, la takdzab, la takdzab. 3 kali Nabi mengatakan begitu. Jangan suka bohong, jangan suka bohong, jangan suka bohong. Pembohong ini merupakan merusak
merusak akhlakul karimah, merusak dunia, merusak negara. Ya, coba saja kita lihat. Kemarin sudah kita ribut-ribut tentang Sambo, kan kebohongan, ya. Negara kita pun juga begitu. Ada orang yang bohong, dia pintar tentang ilmu pengetahuan tentang keuangan, dia kocar-kacirkan keuangan negara itu. Ya, dia pintar masalah administrasi, dia kocar-kacirkan administrasi negara, rusak negara kita ini, banyak kerugian. Tapi karena dia menteri, paling-paling dihukum setahun 2 tahun. Coba kalau kita begitu itu sudah berapa hukuman kita? Ini sekarang ini sudah karena apa? Karena tidak memahami agama, tidak berakhlakul karimah. Ini kembali seolah-olah sekarang ini akhlaknya sekarang itu seperti akhlak orang jahiliyah zaman dahulu. Hati-hati sekarang ini Bapak sekalian ya. Itu yang perlu. Jangan kita coba ajar anak-anak kita berbuat bohong. Lebih baik kita bina dia secara baik-baik ya, bagaimana caranya ya, secara pendidikan yang baik. Kemudian juga jangan ajarkan juga kerasan dari kecil. Dari kecil ajarkan dia keras-keras ngomong. Ya contoh aja, ini mungkin barangkali pribadi saya. Saya punya cucu umur 7 tahun, perempuan. Ibunya keras. Saya lalu saja mengajarkan dia. Karena memang ada hadis mengatakan ya, muru auladakum bis shalah bis sab'i wadribuhum fil ashir, manik Nabi. Suruh anakmu itu salat pada usia 7 tahun. Tapi tidak dikatakan paksakan dia, enggak. Suruh dia sholat, ajarkan dia sholat pada usia 7 tahun. Nah kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat, boleh kita pukul, tapi pukulan yang mendidik. Jangan ditempel yang langsung, jangan dilanjak barangkali, jangan. Karena mereka kan belum balik. Ya, tapi coba latihan. Kita bisa buktikan itu. Kalau ibunya suka marah, tidak mau anak sembahyang, mau ditepes. Tapi kalau akhirnya apa? Akhirnya nangis. Akhirnya sholat tidak mau, ngaji tidak mau akibat itu. Tapi kalau saya bilang, yang itu kan kita kadang-kadang panggil sayang, cucu, sayang, ayo sholat ayo. Nah, mau dia tidak nangis dan mau. Nah, dia kan. Terus saya ajarkan juga sekarang latihan salat berjamaah. Saya ajarkan dengan matematika saja. Cara kita mengajarnya gitu, matematika. Kalau kita sembahyang tidak berjamaah, nah, para 1 pahalanya. Tapi kalau kita berjamaah, kita dapat pahala 27. Berhitung. Nah, gitu kan? Mana lebih banyak 27 dengan satu. 27 tahun ini saya bilang gitu kan. Nah itu makanya jangan tidak berjamaah. Itu loh. Pelan-pelan begitu. Insya Allah. Yang namanya sholat berjamaah ini Bapak sekalian ya. Ini ancaman. Ya, ini namanya targhib ya. Dulu Jibril kepada Nabi kita ingin menjadi manusia karena tertarik dengan pahala sembahyang berjamaah itu. Ingin jadi manusia, bayangkan coba. Karena pahalanya yang berjamaahnya luar biasa. Maka oleh karena itu, siapa-siapa yang mendengar azan, apalagi sudah di masjid, orang sudah azan, tidak mau sembahyang berjamaah, dia pulang, awas akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah adik-adikku yang masih muda mungkin barangkali. Yang tua-tua juga. Kita-kita juga gitu ya. Orang sudah azan, kok mengapa tidak mau cepat-cepat berwudu? Ada orang berpendapat bid'ah hukumnya selawatan sebelum itu kan, sebelum azan itu. As-salatu khairum apa? Assalamualaikum gitu loh. Apa itu tidak bid'ah dalalah? Nah, tidak ada pada zaman Nabi. Saya katakan memang tidak ada.
Tetapi itu kan kalimat thayyibah. Bagus-bagus kan salawat kepada Nabi kan. Membaca salawat kepada Nabi ini kan luar biasa kelebihan pahala kita gitu. Kita biarkan. Akhirnya loloslah gitu kan. Lolos. Hati-hati loh ya sekarang ini. Tidak mau cepat-cepat berwudu untuk segera salat fardu, utamanya dengan berjamaah. Orang yang demikian itu nanti lalai namanya, kena dia dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang lalai dengan salatnya. Termasuk juga orang yang tidak mau salat berjamaah. Hati-hati loh. Ini kajian kita yang pertama ya. Kemudian setelah itu ya kita ajarkan dia tuh jujur, jangan suka membohong, jangan suka kekerasan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara itu nanti anak kita menjadi anak yang baik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah kalau sudah satu keluarga baik, nanti menimbulkan RT, menimbulkan RW dan seterusnya nanti insya Allah dunia akan aman, akan baik kalau dari bawah kita didik dengan akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimani rahimakumullah ya. Mengapa kita cinta kepada Nabi kita? Kita adakan peringatan setiap tahun. Wah lelah kita dengar cerita dikit. Masya Allah. Karena apa? Karena cinta kita kepada Nabi kita sebagai balasan cinta Nabi kita kepada kita. Cintanya Nabi kita bagaimana? Luar biasa. Menjelang wafatnya Nabi kita, Sayyidina Ali bercerita, ada dua kalimat yang kudengar sebelum menghembuskan hayat yang terakhir. Apa katanya? Pesan Nabi kita itu, ummati, ummati. Dua kalimat ini kata yang kudengar bisikan Nabi kita kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Umatku, umatku itu pelihara baik-baik. An-nisa, an-nisa itu perempuan-perempuan itu juga. Yang banyak kuliah dulu katanya siksaannya pada waktu pulang dari Mi'raj itu adanya digantung dengan rambutnya. Karena suka pamer rambut, digantung dengan rambut. Adanya digantung dengan payudaranya. Sepanjang 7 meter katanya payudaranya, bayangkan dulu bagaimana. Coba sekarang aja kalau ada orang yang punya payudara sepanjang kalang guling gitu kan, berbuat ini 7 meter digantung dengan payudaranya. Apa payudara itu? Buah dada lah sudah digantung. Karena itu Nabi sangat cinta kepada perempuan ini. An-nisa, an-nisa. Itu perempuan-perempuan itu juga jaga baik-baik, didik baik-baik. Tolong anak kita ya, mari kita bina. Ajarkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Kemudian kelebihan kita cinta kepada Nabi ini caranya juga ya, tentunya kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak hidup pada zaman Nabi. Kalau para sahabat dulu cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Ada seorang sahabat, 2 orang sahabat saja yang saya sampaikan sedikit ya. Yang pertama dulu Bilal bin Rabah, tukang azan Nabi kita kan. Setelah Nabi kita wafat, ya, dia tidak pernah mau azan. Karena pada waktu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nangis. Tidak bisa keluar suaranya karena cintanya kepada Nabi kita. Karena dulu dia seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi kita, minta bantuan harta bendanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia menjadi muslim dengan ibu bapaknya. Ibunya namanya Ummu Maktum yang buta matanya.
Tapi setelah dia muslim, Masya Allah cintanya kepada Nabi kita. Tidak bisa mengatakan asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia nangis terus. Ini cintanya sahabat. Kemudian ada seorang yang lain juga, seorang budak yang dimerdekakan Nabi juga. Ya. Juga cintanya begitu. Tidak ketemu dengan Nabi sehari saja nangis dia terseduh-seduh. Pada suatu ketika dia datang kepada Nabi kita sambil menangis. Yo, apa namanya itu? Lupa saya namanya. Sahabat Nabi, ya, yang bernama dia luar biasa cintanya pada Nabi ya. Tidak ketemu sehari nangis terus. Suatu ketika dia datang kepada Nabi kita dengan menangis. Nabi kita mengatakan, "Mengapa kamu menangis?" "Ya, saya memang," katanya, "memang tidak bisa tidak bertemu dengan Anda walaupun hanya sehari. Apalagi ini sudah beberapa hari tidak ketemu." "Mengapa kamu begitu itu?" "Karena saya berpikir, kalau andai kata nanti dikaji sudah wafat, surga dikaji atas tahu. Namun kaji tambah surga kira-kira bawah, tahu kaji, tidak kaji tahu berdait, barang dikaji." Oh, kata Nabi. Akhirnya dengan dasar itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, Allah berfirman, ya, "May yuti'illaha war rasulahu may yuti'illaha war rasula." Ya Allah, ayat 69 itu ya. "Wa may yuti'illaha war rasulahu." Ustaz, coba bantu saya keterusan ayat itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini firman Allah. Lihat nanti surat An-Nisa ayat 69. Apa artinya? Lupa sekali nama. Oh, Sauban namanya, betul. Seorang sahabat namanya Sauban. "Hei Sauban," kata Nabi, "tidak perlu kamu ragu. Wala tayasu mir rahmatillah." Ya, firman Allah. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kepada Sauban. Yang penting, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu nanti akan bersama-sama nanti berdekatan dengan surganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdekatan juga nanti dengan surganya para anbiya-anbiya Allah, berdekatan dengan surganya para orang-orang yang mati syahid. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, firman Allah. Nanti mereka akan bertetangga dengan orang-orang yang baik-baik di surga. Baru katanya Sauban ini tidak menangis lagi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala turun gara-gara Sauban yang datang menangis kepada Nabi kita justru karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang kan bukan sahabat Nabi. Nabi sudah wafat meninggalkan kita. Bagaimana cara kita cinta pada Nabi? Banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai targhib, menggembirakan kepada kita
siapa-siapa berselawat 10 kali pada siang hari, 10 kali pada malam hari, ya, kita akan bebas nanti dari sesuatu yang sangat genting di padang mahsyar nanti. Bagaimana gentingnya di padang mahsyar nanti, Bapak Ibu sekalian, ya? Panasnya luar biasa. Ibarat matahari ini kira-kira 1 kilometer tingginya. Sekarang ini matahari ini tinggiannya menurut orang yang ahlinya gitu, kurang lebih sekitar 350.000 kilometer tingginya matahari sekarang ini. Tapi kalau musim panas, ya panas, betul. Tidak tahan tadi, tidak berlindung, ya. Begitu tingginya. Apalagi kalau hanya 1 kilometer tingginya, ya sudah. Dan tidak berpakaian, nanti kita sanakan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, ya, siapa-siapa bersahabat 10 kali saja, apalagi lebih banyak daripada itu. Kalau lebih banyak daripada itu, ada hadis Nabi mengatakan, man shalla alayya alfu marratan. Saya berselawat kepada aku 1000 kali. Ya mungkin barangkali satu sedelur kan. 10 hari kan 1000 insyaAllah. Lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, sabda Rasulullah. Dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia lihat tempatnya di surga, Masya Allah. Hebatnya membaca selawat kepada Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita. Banyak sekali hadis yang lain. Hadis yang lain juga kata ulama, ya, kita ini alhamdulillah orang yang beriman dan beramal saleh ini, jatah bidadari nanti kita dapat 10.000 loh masing-masing. Ini anak kita kepada bagian apa di rumah sakitnya sekarang, alhamdulillah. Anaknya Pak Haji apa? Orang tua dulu. Orang tuanya itu Bu Saleh kan? Ibu. Ya. Pokoknya kita beriman dan beramal saleh, jatah kita di surga nanti 10.000 bidadari. Masya Allah. Insya Allah kita akan jumpai. Asalkan betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Nabi kita dengan banyak-banyak berselawat. Kalau lebih daripada 10 kali siang, 10 kali malam, akan ditambah nanti kita punya bidadari. Masya Allah, semakin banyak jadinya kan. Ini hadis Nabi, Masya Allah. Bisa kaya nanda sekian banyak itu? Bisa. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, satu hari kala itu ada 2 ayat mengatakan, ya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Satu hari kala itu sama dengan 1000 tahun.